Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kau membawa makan lagi? Tanya Blue pada Honey yang sudah menata makan pagi mereka di atas tikar seperti kemarin. Sebelum berenang, kita harus makan dulu, sahut Honey. Thank you, berkat dirimu aku bisa mengirit bahan makananku, ucap Blue dan duduk di atas tikar itu. Honey melihat Blue yang rambutnya tak klimis itu, tak seperti biasanya ketika kemarin mereka bertemu. Ada apa? Apa aku lebih tampan jika bangun tidur? Tanya Blue sambil memakan makanan yang dibawa oleh Honey. Honey mengangguk dan Blue tertawa pelan lalu mengacak rambut Honey. Kau jadi pergi hari ini? Tanya Honey. Blue mengangguk sambil mengunyah makanan. Kau akan mencari kakekku kan? Tanya Honey. Tentu saja, jawab Blue. Lalu, apakah nanti kita akan bertemu lagi? Tanya Honey. Blue mengangguk dan melanjutkan makannya. Honey pun kemudian memakan makanannya juga dan seperti biasa, porsi makannya tak terlalu banyak. Setelah makan dan sedikit mengobrol sebentar, Honey pun bersiap-siap akan berenang. Kau berenang memakai baju lengkap? Tanya Blue ketika Honey sama sekali tak bersiap mengganti bajunya. Honey mengangguk. Tubuhmu akan berat jika berenang menggunakan baju lengkap seperti itu, dan kau akan cepat merasa lelah, ucap Blue. Aku tak punya baju renang, sahut Honey. Kau bisa memakai pakaian dalammu saja, di luar sana sudah biasa seperti itu, kata Blue. Hanya memakai pakaian dalam, apakah mereka tak malu? Tanya Honey dengan polosnya. Entahlah, aku sudah terbiasa melihat hal itu, jawab Blue. Jika kau merasa malu, tak perlu membuka bajumu, ucap Blue. Tidak, aku tak malu, kau temanku kan, dan hanya kau yang melihatnya, sahut Honey dan mulai membuka bajunya. Tapi tiba-tiba tangan Honey berhenti bergerak. Honey melihat ke arah Blue. Jangan membukanya jika kau tak mau, ucap Blue yang seakan mengerti tatapan Honey. Bukan itu, sahut Honey. Blue mengerutkan keningnya. Bisakah kau membantuku membuka korsetku? Tanya Honey. Korset, benda apa itu? Tanya Blue. Semacam pengerat pinggang dan aku selalu memakainya, jawab Honey. Benda itu? Kau memakai benda itu? Tanya Blue dan Honey mengangguk. Lalu Honey berbalik dan membuka kaos longgarnya hingga akhirnya tampaklah punggung mulus Honey yang hanya berbalut bra dan korset. Blue meneguk ludahnya melihat pemandangan indah dan sempurna itu. Blue tak habis pikir begitu mudahnya Honey melakukan hal ini padanya yang notabene baru dikenalnya beberapa hari saja. Bukalah, ucap Honey. Lalu dengan perlahan dan fokus yang lumayan tinggi, Blue akhirnya memulai petualangan membuka korset wanita untuk pertama kalinya. Apakah ibumu yang menyuruhmu memakai ini? Tanya Blue. Iya, agar pinggangku tak berlemak dan tetap ramping, jawab Honey. Jangan melakukan hal ini selain denganku dan ibumu, Honey, ucap Blue pelan di belakang tengkuk leher Honey dan itu membuat Honey geli. Honey mengangguk dan Blue masih membuka tali yang terikat di belakang korset. Setelah semua tali terbuka, Honey langsung bernafas lega. Jangan memakainya lagi jika ini membuatmu tersiksa, ucap Blue. Lalu Honey berbalik dan membuka korset itu di depan Blue. Blue merasa godaannya semakin tinggi sekarang karena dia harus melihat dada bulat Honey yang putih mulus itu menyembul di balik bra hitamnya. Sekali lagi Blue menelan ludahnya. Sit, umpat Blue dalam hati ketika melihat pemandangan indah itu lagi. Aku akan ke sana terlebih dulu, ucap Blue dan menghindari Honey.
Ya, nanti aku menyusul. Aku tinggal membuka celanaku saja, sahut Hani dengan entengnya. Oh my, kurasa aku tak perlu menyuruhnya membuka baju. Kau kena batunya, Blue. Batin Blue sembari berjalan ke arah sungai. Blue langsung masuk ke dalam sungai dan berenang ke arah air terjun. Dan tak lama kemudian terdengar suara Hani yang menceburkan dirinya di sungai. Blue, teriak Hani dan Blue pun menoleh. Hani memegang batu besar di pinggir sungai dan tubuhnya ada di dalam air. Kemarilah, sahut Blue. Aku tak bisa berenang dan sepertinya di sana sangat dalam, jawab Hani dengan suara sedikit keras. What? Lalu mengapa kau mengajak berenang? Tanya Blue dan kemudian berenang ke arah Hani. Karena aku ingin bisa berenang dan kau bisa mengajariku kan? Ucap Hani dengan senyum manisnya itu. Oh my, cobaan apa lagi ini? Aku pria normal, Hani Bunny Sweetie, batin Blue. Sesampainya di tempat Hani, wanita cantik itu langsung memeluk Blue dan membuat Blue spontan memegang pinggang rampingnya. Lalu Hani melihat ke arah Blue dan menatap matanya. Apa yang harus kulakukan untuk memulai belajar berenang? Tanya Hani dengan wajah yang lumayan sangat dekat dengan Blue. Blue masih terpaku melihatnya dan dia mulai merasakan debaran dada Hani di dadanya. Blue masih belum menjawab pertanyaan Hani dan kini mereka saling memandang. Mata abu-abu Hani yang jernih membuat Blue seakan jatuh ke dalamnya. Belum lagi bibir merah menggoda milik Hani yang kini basah kena air sungai. Kini nafas mereka tampak saling beradu dan terasa satu sama lain. Mereka sama-sama dewasa dan pasti merasakan gejolak hasrat dan ketertarikan di antara mereka. Hani menggigit bibirnya dan hal itu justru membuat Blue benar-benar tak tahan untuk mencium bibir penuh itu. Can I kiss you? Tanya Blue lirih. Hani hanya mengangguk dan tak bersuara. Blue mendekatkan bibirnya pada bibir Hani dan ini adalah kali pertama Hani mengalami hal itu. Dadanya berdebar lebih keras dan dia bahkan tak tahu apa yang akan dilakukan Blue. Blue kemudian mengecup bibir basah Hani itu dengan sangat pelan dan lembut. Mata Hani menutup dan masih belum tahu apa yang harus diperbuatnya. Hani masih melingkarkan tangannya di leher Blue dan kini dadanya benar-benar menempel di kulit Blue, begitu juga dengan perut, paha, serta kakinya. Hani seakan menikmati pengalaman pertamanya berciuman dengan seorang pria. Blue seakan terhipnotis dengan sentuhan lugu dari bibir Hani dan membuatnya lupa diri. Pengaruh Hani ternyata cukup kuat memporak-porandakan pertahanannya. Blue biasanya sangat bisa menahan hasratnya sekalipun menghadapi seorang pelacur. Tetapi berbeda dengan Hani yang hanya dengan kepolosannya saja bisa membuat Blue kehilangan kendali. Mereka cukup lama berciuman dan tangan Blue mulai menjalar ke punggung mulut Hani. Hingga tiba-tiba ada yang melilit kaki Blue di bawah sungai dan Blue tahu itu apa. Blue melepaskan ciumannya dan tetap memegang pinggang Hani. Lalu tangan kirinya mengambil sesuatu yang melilit kakinya. Hani yang belum sadar dengan sempurna hanya terpaku melihat benda yang dipegang Blue di tangan kirinya. Blue, apakah itu ular? Tanya Hani pelan. Dia penyelamat kita, jawab Blue dan membuang ular itu ke tepi sungai, hingga akhirnya ular itu kembali bergerak menuju semak. Oh my God, Hani menggelengkan kepalanya dan melihat jijik ke arah ular itu. Hani semakin mengeratkan pegangannya ke leher Blue. Kau masih ingin berenang? Tanya Blue. Hani melihat ke arah wajah Blue dan wajahnya memerah seketika mengingat apa yang baru saja mereka lakukan. Lalu Hani menggeleng. Kau suka ciuman kita? Tanya Blue. Hani hanya mengangguk.
Apakah itu salah satu proses pembuahan, Blue? Aku hanya membaca buku biologi dan tak menemukan cara melakukan hal itu di buku manapun, ucap Honey. Blue seketika tergelak mendengar ucapan polos dari gadis super cantik itu. Lalu Blue mengangkat Honey ke sebuah batu yang masih terendam air sungai dan mendudukannya di sana. Kau harus menikah dulu untuk tahu hal itu, jawab Blue. Kalau begitu nikahi aku, sahut Honey dengan senyum polosnya kembali. Ya Tuhan, polos sekali wanita menggemaskan ini, gumam Blue memencet hidung mancung Honey. Pernikahan tak sesederhana itu, Honey. Harus saling memahami dan mencintai untuk menuju ke jenjang pernikahan, lanjut Blue. Aku mencintaimu, bukankah aku sudah bilang padamu kemarin? Apakah karena kau tak mencintaiku dan hanya aku yang mencintaimu? Ucap Honey dengan wajah sendu. Blue memandang mata polos Honey dan seakan tak bisa melihat wajah sedih itu. Aku menyukaimu, tetapi untuk menikahimu aku belum bisa, jawab Blue. Honey kemudian mengangguk dan berdiri lalu meninggalkan Blue yang masih ada di sungai. Kau marah padaku? Tanya Blue dengan suara berteriak. Tidak, jawab Honey dan masuk ke dalam tenda untuk mengganti bajunya. Blue naik ke atas dan menyusul Honey. Honey langsung memakai bajunya tanpa membuka pakaian dalamnya yang basah. Kau bisa masuk angin jika seperti itu, ucap Blue. Tidak, cuaca panas, jadi pakaianku akan cepat mengering, jawab Honey dengan ekspresi yang tak bisa ditebak oleh Blue. Lalu setelah selesai memakai baju, Honey memasukkan semua barangnya ke dalam tas. Kau mau pulang? Tanya Blue. Honey hanya mengangguk dan berdiri lalu mencium kedua pipi Blue. Bye Blue, jangan lupa mencari kakekku dan katakan padanya, aku ingin menikah agar ada yang bisa membawaku dari sini. Mungkin kakekku akan mencarikan suami untukku, ucap Honey tersenyum dan kemudian pergi dari hadapan Blue. Lalu Honey berbalik dan melambaikan tangannya pada Blue. Bye, I love you. Jangan lupa sampaikan pesanku pada kakek, teriak Honey. Lalu Honey pun pergi dari sana. Blue melihat punggung Honey yang semakin lama semakin menghilang di balik pepohonan. Dia menatap kepergian Honey dan masih terpaku di tempatnya dia berdiri.